Shalom, damai di hati, shalom. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh dituntun, disertai, diberkati dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga di pagi hari ini kita boleh lagi bersama-sama, kita boleh menikmati anugerah kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Dan tentunya sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Dia, kita mengawali akan kegiatan yang akan kita laksanakan di sepanjang hari ini, bahkan pun kehidupan yang akan kita jalani. Kita akan melandasi semuanya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu, sebelumnya mari saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga, Bapa yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan yang diberlakukan dalam perjalanan kehidupan kami, teristimewa di malam yang telah kami lalui, kami boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga di pagi hari ini pun dalam anugerah yang Tuhan beri kepada kami boleh lagi diperkenankan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Di dalamnya ya Bapa di dalam sorga, kami akan mengisi hari pemberian-Mu ini dengan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Namun sebelumnya itu kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang akan melandasi akan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, bahkan kehidupan yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hikmat yang berasal daripada Tuhan akan senantiasa menuntun kami untuk boleh memahami dengan benar akan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami pun memohon, biarlah kiranya roh hikmat-Mu yang akan selalu menuntun kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ini kami yang datang bermohon kepadamu, tetapi juga kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Maka dilayakanlah kami untuk berada bersama-sama dengan Engkau dalam ibadah di pagi hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya 61 ayatnya yang ketiga. Yesaya 61 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pasta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikian jauh bacaan Alkitab kita di pagi hari ini.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema harian kita di saat ini berkata nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar. Nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal bernyanyi merupakan suatu cara untuk mengekspresikan kegembiraan kita atau sukacita kita, yang tentunya kita tunjukkan itu lewat syair, lewat lagu-lagu yang diiringi tentunya dengan musik yang kita lantunkan. Meskipun tentunya juga ada lagu-lagu juga yang kita nyanyikan yang bisa menghibur orang. Katakanlah mungkin yang dalam kedukaan, dalam kesusahan, kita menghibur mereka lewat suatu puji-pujian yang tentunya di dalamnya mengandung suatu ekspresi akan kesedihan atau ratapan yang kita sampaikan atau seseorang mau nyanyikan atas apa yang menimpa dirinya. Namun pada dasarnya kita memahami bahwa nyanyian sebagai ungkapan sukacita atau kegembiraan seringkali menjadi sarana untuk membangkitkan suatu semangat yang patah atau pudar. Dari lirik-lirik dan syair-syair lagu tersebut yang dipadu dengan tentunya iringan musik, tentunya membuat seseorang ketika menyanyikan itu atau ketika mendengarkan lagu itu akan menjadi semangat. Ada semangat baru yang tentunya tumbuh di dalam kehidupannya. Ia lupa akan segala apa yang menjadi beban, yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya ketika ia mendengarkan nyanyian lagu-lagu tersebut atau dia menyanyikan lagu itu dengan penuh kesungguhan. Dia menjadi lupa apa yang sesungguhnya menjadi beban dan tekanan atau yang menjadi kesusahan, pergumulan dalam kehidupannya. Nah, ini pun tentunya yang mau dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka telah keluar dari tanah perbudakan dari Babel. Mereka mengekspresikan suatu pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi pada saat itu ketika mereka memasuki Yerusalem yang baru. Mereka memasuki Yerusalem yang tentunya sudah menjadi porak-poranda pada saat itu. Mereka ada dalam kesusahan, dalam pergumulan. Mereka berharap ketika mereka kembali dari penghukuman, mereka akan menjadi senang. Tetapi ternyata di dalamnya Yerusalem yang dahulu megah semua telah menjadi hancur. Dan inilah yang menjadi suatu ratapan mereka. Pergumulan mereka, kesedihan mereka. Mereka harus hidup bagaimana? Pembuangan di Babel memang sungguh sangat menyakitkan dan memprihatinkan bagi kehidupan umat Israel pada saat itu. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, rumah Tuhan dan kota Yerusalem itu sendiri sudah hancur lebur. Tidak ada lagi yang menjadi kebanggaan umat Tuhan
pada saat itu. Kemalangan dan kemiskinan mewarnai kehidupan orang-orang yang ada di Yerusalem. Di antara mereka bukan berlomba-lomba membangun kota yang rusak, tetapi berlomba-lomba mencari keselamatan masing-masing. Sehingga yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin terus ada dalam keterpurukan atau kemiskinan. Akibatnya di antara mereka ada yang kehilangan harapan dan bermasa bodoh tentang masa depan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu perenungan kita saat ini mengingatkan umat Tuhan agar tidak kehilangan suatu pengharapan. Sebab di dalam Tuhan, abu sebagai tanda kehinaan, kain kabung sebagai tanda duka akan diubah atau diganti Tuhan dengan kemenangan dan kemuliaan. Jadi jika umat bernyanyi dengan bersukaria, hal itu karena Tuhanlah yang akan mengangkat segala kemalangan dan derita yang mereka alami. Sebagai pribadi dan keluarga Kristen, kita banyak kali berhadapan dengan berbagai masalah dan persoalan hidup yang datang silih berganti. Tidak jarang persoalan yang kita alami membuat semangat atau gairah hidup kita menjadi pudar. Bahkan ada yang kemudian mengambil jalan yang salah sebab tidak siap untuk menerima penderitaan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita di saat ini mau mengajak kita agar kita tidak mudah menyerah atas persoalan atau pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Sebab dengan percaya dan bergantung kepada Tuhan, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diubah. Allah sanggup menolong dan mengubah setiap keadaan yang pahit menjadi kemenangan. Dan tentunya mendatangkan sukacita. Marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang gembira dan sukacita. Sebab kebaikannya dan kasih-Nya sungguh tak terbatas bagi kita sekalian. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah melayani kami di pagi hari ini. Kami sungguh percaya ya Tuhan bahwa kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ini. Kami disegarkan dari setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang senantiasa melihat akan keberadaan kehidupan kami. Walaupun terkadang kala kami harus jauh pergi meninggalkan Engkau, tetapi kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu ya Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini kami pun datang menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu. Karena sungguh Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang senantiasa berperkara dalam kehidupan kami. Allah yang senantiasa mencintai, menyayangi kami.
Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa ketika kami boleh menerima anugerah kehidupan di hari ini. Kami pun memohon biarlah kiranya Engkau yang akan menuntun kami. Tuhan memberkati kami semua, memberkati segala apa yang akan kami kerjakan, bahkan kehidupan yang akan kami jalani. Biarlah semuanya itu akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalamnya Tuhan akan terus mengaruniakan kekuatan dan kesehatan, kemampuan hikmat yang berasal daripadamu sendiri, senantiasa menjadi bagian kami dalam kami melaksanakan akan setiap tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan, segala apa yang akan kami kerjakan yang itu semua boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, bahkan pun dalam keluarga kami masing-masing. Terlebih semuanya itu akan dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Demikian pun dalam setiap harapan dan kerinduan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Tuhan akan selalu campur tangan di dalamnya. Ketika kami ada dalam pergumulan, dalam setiap tekanan-tekanan hidup yang ada, kami terus akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk sanggup menjalani semuanya itu. Karena sungguh kekuatan firman-Mu yang sudah datang menguatkan kami di saat ini, itu akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Seperti apa yang dialami oleh umat-Mu Israel, itu pun yang akan dinyatakan oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya segala pergumulan, segala kepahitan, apapun yang kami alami, itu semua akan diubahkan oleh Tuhan menjadi bagian yang mendatangkan sukacita dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami di sepanjang hari yang akan kami jalani ini. Dan biarlah semuanya itu, hidup yang kami jalani, akan dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Demikian Bapa di dalam surga, kami berdoa, saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang mungkin dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, kami mohon kiranya urapan tangan-Mu akan senantiasa melawati mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka dalam setiap apa yang mereka hadapi di saat ini. Sehingga ketika lawatan Tuhan datang kepada mereka, maka semuanya itu akan berubah menjadi sukacita dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka mau menyaksikan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian akan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami senantiasa mau pertaruhkan itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa akan setiap salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai, dan selamat pagi, selamat kita menjalani hari ini dengan menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita dengan penuh sukacita iman dalam tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Shalom.